Ada satu pondok di Jawa, pondok salaf, pondok tradisional. Ketika ditanya, Kiai, thariqat Kiai apa? Thariqat saya ta'lim wa ta'allum. Thariqat saya adalah taklim, ngajar dan belajar. Kalau orang mau membentur-benturkan ini, ikut ini sholawat, ikut ini ismuzat Allah Allah, ikut ini banyak baca hizib, zikir-zikir, ikut ini ngaji. Substansinya sama. Mau banyak sholawat, mau banyak ismuzat, mau banyak hizib, mau banyak taklim wa ta'allum, ngajar, semuanya sibuk dengan zikir sehingga pikirannya nggak sempat macam-macam. Kalau bahasa anak zaman sekarang, ini ada anak zaman sekarang nggak ya? Overthinking ya Ustaz ya? Overthinking, over lebih dari kapasitas, over capacity lebih dari kapasitas kemampuan. Overthinking, pikirannya lebih dari kemampuannya, semua yang berlebih itu tidak baik. Kecuali zikir berlebih baik. Masya Allah. Ini jadi benar-benar substansi untuk mempersiapkan kesehatan, jadi ke mindset ya Ustaz ya. Selain tadi kita mempersiapkan makanan juga, nutrisinya lebih untuk pikirannya juga. Baik, sepertinya ini sahabat UAS sangat menyimak dengan seksama sekali. Ada yang mau ditanyakan terkait kesehatan persiapan kita menuju Ramadan nih, menjaga kesehatan tubuh di bulan suci Ramadan. Ya, silakan, Bang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Afan Ustaz mau nanya Ustaz. Yang pertama, niat puasa itu kita laksana adalah di malam hari setelah buka atau setelah sholat tarawih, bahkan menjelang sahur Ustaz. Nah, bagaimana ketika kita lupa Ustaz, apakah puasa itu sah atau tidak? Yang kedua, ajarkan kami untuk bagaimana mendirikan anak itu untuk selalu berpuasa di bulan Ramadan. Bagaimana caranya Ustaz? Terima kasih, itu aja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nah, itu tadi pertanyaan pertama tentang niat Ustaz. Kalau lupa, ada solusinya nggak Ustaz? Innamal a'malu binniyat wa innamal likulli imri'in ma nawa. Segala sesuatu itu dinilai dari niatnya. Sama-sama mandi. Apa bedanya mandi rutinitas dengan mandi sunat dengan mandi wajib? Itu dilihat dari niatnya. Showernya sama, airnya sama, sabunnya sama, sampunya sama, kamar mandinya sama. Mandi rutin, mandi wajib, mandi sunat. Bedanya itu terletak pada niat. Begitulah hebatnya. Nah, suatu pagi Nabi SAW bertanya kepada Sayyidatuna Aisyah, Ummul Mukminin, istri Nabi. Adakah makanan kita pagi ini? Kata Sayyidatuna Aisyah, nggak ada makanan. Jadi jangan bayangkan rumah Nabi itu tiap hari ada makanan. Nggak ada makanan. Idzan ana shaim, kata Nabi. Kalau nggak ada makanan, kalau gitu saya puasa. Padahal pagi. Ini dalil boleh berniat puasa waktu pagi. Tapi pada puasa sunat. Adapun puasa fardu, puasa wajib, maka niatnya mesti sebelum masuk fajar. Sebelum azan subuh. Karena banyak orang lupa, itu maka nggak tahu di tempat lain. Kalau di kampung saya, dari saya kecil dulu, habis sholat tarawih itu, jamaah itu diingatkan. Naulis shaum rahimakumullah. Berniatlah kamu berpuasa supaya kamu dirahmati Allah. Dibimbing semuanya. Nawaitu shauma ghadin ada ifadhi syahri Ramadan hadis sanati lillahi ta'ala. Lalu orang mengatakan ini bid'ah. Bukan bid'ah. Karena banyaknya orang kampung yang lupa berniat atau enggak kebangun. Maka dia berniat dulu sebelum tidur. Jadi niatnya itu bisa di awal atau ketika makan sahur. Nawaitu shauma ghadin an ada'i fardhi syahri Ramadan hadhihi sanati lillahi ta'ala. Kalau dia enggak berniat sama sekali, apakah lafaz yang diucapkan di mulut itu niat? Bukan. Mahallun niyati al-qalbu. Tempat niat itu ada di hati. Adapun lafaz yang dikeluarkan di mulut itu adalah untuk menguatkan hati. Niatnya di dalam. Buka kitab Al-Ashbah wan Nazair ditulis oleh Imam Jalaluddin Abdurrahman As-Suyuti. Maka di situ disebut mahallun niyati al-qalbu. Tempat niat itu di hati. Untuk menguatkan hati dilafazkan di mulut. Jadi ada orang yang sudah berniat di hati, cuman belum diomongin di mulut. Lalu dia mengatakan,
kayaknya saya belum berniat. Sebetulnya dia sudah berniat. Cuman tidak dilafazkan di mulut. Jadi perlu dipahami bahwa seandainya tidak dilafazkan di mulut, tapi sudah ada di dalam hati, itu pun sudah niat. Tapi saya ragu Pak Ustadz, karena menghilangkan ragu, lidaf'il waswasah, menghilangkan ragu itulah, maka dia katakan nawaitu shauma ghadin. Menurut mazhab Maliki, berniat sekali untuk 1 bulan cukup. Itu makanya di malam pertama itu dia katakan nawaitu shauma syahri Ramadan. Saya berniat berpuasa di bulan Ramadan lillahi ta'ala. Tapi sebaik-baiknya ketika kita selesai tarawih, karena khawatir kesiangan, nggak kebangun, atau satu dan lain hal, kita berniat sebelum tidur setelah sholat tarawih itu. Atau juga ketika malam makan sahur kita berniat. Dua-duanya baik. Tapi kalau tidak ada niat sama sekali, lalu kemudian bangun-bangun sudah azan subuh, maka tidak dianggap sebagai puasa. Wallahu a'lam bishawab. Masya Allah, ini Adam juga baru tahu ternyata hanya 1 kali niat buat sebulan, kayak lagi promo ya, bayar sekali buat sebulan. Untuk 30 hari. Tapi Karena dia dianggap sebagai satu paket. Iya. Bukan puasa yang berdiri sendiri 1 hari. Karena nggak ada puasa Ramadan 1 hari. Puasa Ramadan itu syahrul Ramadan alladzi unzila fihi al-Quran. Bulan Ramadan. Jadi kalau disebut dengan puasa Ramadan bukan 1 hari. Puasa Ramadan artinya puasa 1 bulan. 1 bulan dalam kalender Arab 29 atau 30 hari. Jadi yang disebut dengan puasa Ramadan itu adalah 29 atau 30 hari. Maka menurut Imam Malik bin Anas, mazhab Maliki, orang berniat puasa Ramadan berarti saya niat puasa Ramadan. Berarti kalau tidak 29, 30 hari, bukan 1 hari. Sudah sekaligus ya Ustaz? Iya. Masya Allah. Ada pertanyaan kedua dari Pak Ajitono tadi, bahwa bagaimana supaya puasa Ramadan ini bisa kebawa terus di bulan-bulan berikutnya. Jadi sesungguhnya ajaran Islam ini sudah mengajarkan kita di Ramadan, nanti itu otomatis kita terbawa lagi di bulan Syawal. Begitu pindah dari bulan Ramadan ke Syawal, man shoma Ramadan, siapa yang puasa di bulan Ramadan, summa atsba'ahu sittan min Syawal, diiringi 6 hari di bulan Syawal. Kana kasiyamid dahri, dia sama seperti puasa 1 tahun. Maka ada motivasi lagi nanti di bulan Syawal ada puasa 6 hari. Lalu kemudian selesai puasa 6 hari di bulan Syawal, bulan Zulqa'dah. Zulqa'dah ini adalah bulan haram. Haram diambil dari kata hurmatun, kehormatan, kemuliaan. Makanya inna iddatash syuhuri indallahi 12 syahran fi kitabillah yauma khalaqas samawati wal ard. Ketika Allah menciptakan langit dan bumi ada 12 bulan. Minha arba'atun hurum, ada 4 bulan mulia. Salasun mutawaliyatun, 3 bulan berturut-turut. Zulqa'dah, Zulhijjah, Muharram. 1 bulan terpisah. Ma baina Jumada wa Sya'ban. Jumadil akhir dan bulan Sya'ban, itulah dia bulan Rajab. Nah, maka di bulan Zulqa'dah, Zulhijjah, Muharram, kita termotivasi lagi untuk puasa. Wa minal hurumi fasum. Di bulan-bulan haram berpuasalah kamu. Syawal, motivasi 6 hari. Zulqa'dah, Zulhijjah, Muharram. Masuk bulan Rajab. Rajab, kita termotivasi lagi untuk puasa ketika sahabat Nabi nama Abdullah bin Amr bin As. Dia orangnya sangat kuat puasa. Kata Nabi, kalau kamu puasa, jangan tiap hari. Cukup 3 hari saja. 13, 14, 15. Kenapa? Kau puasa 3 hari sama dengan puasa sebulan. Ini kan puasa, Abdullah bin Amr bin As ini puasanya 1 bulan full. Kata Nabi, jangan, nanti badanmu lemah. Cukup dengan 3 hari. Man ja'a bil hasanati falahu asyru amsalihha. Siapa yang melakukan puasa kebaikan 1 sama dengan 10. 13, 14, 15, 10, 20, 30. Saya lebih sanggup kuat lebih daripada itu ya Rasulullah. 8 hari. Senin, Kamis, Senin, Kamis, Senin, Kamis, Senin, Kamis. Selalu ada motivasi. Kenapa puasa hari Senin ya Rasulullah? Dzaka yauma wulidtu, hari Senin aku dilahirkan. Wa yauma bu'istu, hari Senin aku dibangkitkan. Wa yauma unzalu alayya, hari Senin wahyu diturunkan kepadaku. Kenapa puasa hari Kamis ya Rasulullah? Turfa'u fihil a'mal. Hari Kamis amal diangkat. Setiap pekan itu amal kita diangkat pada hari Kamis. Wa uhibbu an yurfa'a amali wa ana shaim. Saya suka ketika amal saya diangkat, saya dalam keadaan berpuasa. Ketika Allah bertanya kepada malaikat, hai malaikat, waktu kamu angkat amal orang ini, dia lagi ngapain? Dia lagi puasa ya Allah, dia lagi beribadah. Selalu ada motivasi.
Saya lebih sanggup daripada 8 hari. Ahabbu shaum ilallah shaumi Daud. Puasa yang paling disukai Allah adalah puasa Nabi Daud. Yasumu yauman wa yuftiru yauman. Berpuasa sehari, berbuka sehari. Berpuasa sehari, makan sehari. Jadi selalu ada motivasi. Syawal, Zulqa'dah, Zulhijjah, Muharram, Rajab, Sya'ban. Sya'ban puasa Nabi paling banyak setelah Ramadan. Sampai-sampai Sayyidatuna Aisyah mengatakan, saya sangka Nabi tidak puasa, ternyata puasa. Istrinya sendiri nggak tahu. Kenapa? Karena disangka dia tidak puasa, rupanya dia puasa. Disangka dia puasa, rupanya tidak puasa. Saking Nabi seringnya berpuasa di bulan Sya'ban. Mengapa engkau banyak puasa di bulan Sya'ban ya Rasulullah? Dzaka syahrun yaghfulu anhu katsirun minan nas. Itulah bulan yang banyak dilalaikan orang. Kalau di bulan Rajab, orang banyak puasa. Kenapa? Karena Rajab bulan haram. Ramadan orang puasa full. Kenapa? Karena Ramadan bulan wajib. Tapi Sya'ban nyempil di antara Rajab dengan Ramadan, orang banyak lalai. Ketika kita beribadah di waktu yang lalai, kita punya nilai plus. Kenapa tahajud itu nilainya tinggi? Karena orang lalai. Kenapa Sya'ban nilainya tinggi? Karena orang lalai. Maka beribadahlah di waktu orang lalai. Di saat orang lalai, kita beribadah. Itu kita punya nilai yang lebih di antara yang lain. Termotivasi Pak. Ini kita belum masuk Ramadan ya, tapi sudah menanyakan persiapan setelah Ramadan. Masya Allah. Baik. Pak Lukman, kita lanjut. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala sayyidina Muhammad. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam. Mau tanya Ustaz, di zaman yang sangat modern ini Ustaz, ini kadang-kadang kita ini beribadah banyak tergiur dengan postingan-postingan, atau kita kadang-kadang pun ingin posting gitu Ustaz dalam status WA atau Instagram. Nah, bagaimana menyikapi agar ibadah kita ini terhindar daripada rasa apakah ibadah kita diterima atau tidak karena riaknya itu atau apa. Itu kadang-kadang benar-benar menyakitkan Ustaz. Takut kita capek ibadah tapi ternyata ibadah kita itu nggak ada apa-apanya di sisi Allah Subhanahu wa taala. Nah, apalagi Ramadan ini Ustaz, capek puasa, capek ibadah lain-lainnya, tapi ternyata nol besar. Nah, itu bagaimana Ustaz kira-kira menyikapi agar kita terhindar daripada rasa was-was itu Ustaz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya kasih sampel tentang puasa Senin Kemis. Misalnya puasa Senin Kemis. Ada 2 contoh posting. Posting yang pertama, kita makan sahur. Hai guys, saya lagi niat puasa Senin Kamis nih. Kamu kapan? Ya kan? Atau waktu buka. Alhamdulillah hari Senin ini selesai juga sampai azan maghrib. Padahal berat banget loh tadi di kampus. Artinya saat itu dia kan sedang bercerita tentang puasa Senin. Tapi ada model posting kedua. Model posting kedua adalah suatu ketika sahabat bertanya kepada Nabi, kenapa engkau puasa hari Senin ya Rasulullah? Nabi menjawab, dzaka yauma wulidtu, hari Senin aku dilahirkan. Wa yauma bu'itstu, hari Senin aku dibangkitkan. Wa yauma unzalu alayya, hari Senin aku diturunkan wahyu. Kira-kira di antara 2 postingan tadi, postingan mana yang membuka celah untuk riya? Postingan yang pertama. Maka ketika ada 2 posting, postingan pertama sebetulnya niatnya juga untuk ngajak orang. Betul. Postingan kedua juga ngajak. Tapi postingan yang pertama ini ada celah untuk riya. Sedangkan postingan yang kedua murni ngajak. Ketika ada 2, maka kaedahnya dalam Islam bagaimana? Da'ma yaribuka ila ma la yaribuka. Tinggalkan sesuatu yang meragukanmu pada sesuatu yang tidak meragukanmu. Contoh kedua, postingan tentang zikir. La ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah. Dapat 1000. Lalu kita foto. Kebetulan pakai digital. Alhamdulillah hari ini sudah 1000. Kamu berapa Besti? Postingan pertama. Postingan yang kedua. Dia posting hadis. Mathalul ladzi yadhkuru rabbahu wal ladzi la yadhkuru rabbahu kamathalil hayy wal mayyit. Perumpamaan orang yang berzikir dengan orang yang tidak berzikir seperti perumpamaan orang mati dan orang hidup. Ketika orang berzikir, dia hidup. Ketika dia tidak berzikir, berarti mati. Sekarang saya tanya, antara postingan pertama dengan postingan kedua, postingan mana yang terbuka celah untuk riya? Postingan pertama. Jadi buat aja postingan untuk ngajak ibadah, posting hadisnya. Tapi kami nggak hafal hadis Pak Ustadz. Tulis di Google itu. Hadis tentang zikir. Habis itu enter.
pilih image, gambar. Nanti keluar itu hadis lengkap dengan gambarnya, lengkap dengan terjemahnya. Tinggal download, posting. Kami kan nggak bisa tiap hari nanya sama Ustadz. AI kan ada. Ya tapi AI ini nggak bisa membedakan mana hak, mana batil, mana betul. Itulah gunanya kita kumpul dulu bahan banyak. Pas ketemu Ustadz, itulah tempat kita nanya. Kadang banyak orang, saya ini kalau ketemu sama Ustadz hilang semua. Tapi kalau pas Ustadz nggak ada, banyak yang mau ditanyakan. Makanya ada inventarisir. Ini nanti kalau mau ketemu ini yang ditanya. Ini. Ini sahih nggak ya Ustadz ya? Ini boleh kita posting nggak ya? Jadi jangan gara-gara takut ria, lalu kita nggak posting. Oh iya. Uang sudah di tangan nih, 100.000, 50.000, 10.000, 5.000, kita mau sedekah. Kemudian lewat kota. Tarkul amali li ajlin nas ria. Nggak jadi nyumbang, nggak jadi sedekah karena takut dipuji orang, ria. Saya nggak jadilah. Ria. Wal amal li ajlihim syirk. Ini yang ngomong begini ini Imam Fudail bin Iyad. Dikutip oleh Imam Abu Hamid Al-Ghazali. Nggak jadi nyumbang karena takut dipuji orang, ria. Kalau gitu saya nyumbang aja lah biar dipuji orang. Syirik. Nggak jadi kena, jadi kena. Terus gimana caranya? Bersihkan niat lillahi ta'ala. Ya Allah jaga hatiku, bismillah. Tapi jangan disuruh kawan foto dari sana, foto ya. Kan buat diposting, Ustaz. Nanti kasih dalil. Makanya kita posting aja sodakoh. Ma min muslimin yusbihu. Setiap orang yang bangun subuh. Lalu kemudian Allah kirim 2 malaikat. Malaikat yang pertama berdoa, Allah ma'ati munfiqan khalafa. Orang yang bersedekah berilah dia ganti. Malaikat yang kedua berdoa, Allahumma a'ti munsikan talafa. Orang yang tidak mau bersedekah, bakhil, pelit, kikir, talafa. Berikan dia kebinasaan. Jadi, mana yang lebih selamat postingnya, itu yang kita lakukan. Jangan sampai nggak beribadah hanya karena takut dipuji orang. Kamu kenapa nggak pernah ketemu di masjid? Saya kalau ke masjid itu takut ria Pak Ustadz. 30 malam Ramadan nggak ke masjid. Iya, jadi. Tetap pergi ke masjid, tetap sholat tarawih. Bismillahirrahmanirrahim. La haula wa la quwata illa billah. Ada lintasan-lintasan dalam hati, istighfar. Kenapa Bapak kaya nggak pernah bangun masjid? Sebenarnya Bapak bisa bangun masjid. Saya takut ria Pak Ustadz. Bangun aja masjidnya. Masalah orang muji, enggak. Pujian tidak membuat melambung. Enggak ada pujian juga, enggak membuat murung. Orang yang imannya masih bergantung pada like and dislike, itu iman masih amatiran. Jadi kita berbuat aja karena Allah. Adapun godaan-godaan, yang namanya lintasan hati dan lintasan pikiran itu tetap selalu ada sampai kita mati. La'ughwiyannahum, saya akan goda mereka madaman arwahuhum fi ajsadihim, selama ruh bersemayam di dalam jasad mereka. Kapan berhentinya lintasan-lintasan itu? Sampai akhirnya kita mati baru berhenti. Jadi kalau ada orang ngomong, saya ini Pak Ustadz sudah nggak ada lintasan hati dan pikiran, berarti kau udah mati. Selama hayat di kandung badan, selama jantung masih berdetak, selama nafas masih berhembus, lintasan itu tetap ada. Itulah gunanya kita beristighfar, berzikir supaya hilang. Terus beramal, mudah-mudahan kita termasuk orang yang ikhlas karena Allah. Amin. Demikian, wallahu a'lam. Ya, Masya Allah, kembali ke niat ya Pak ya. Takut beramal karena ria. Baik, kita lanjut ke pertanyaan ketiga Ustaz ya. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Izin bertanya wabarakatuh. Ustaz, waktu zaman dulu kita masih sekolah kan kita suka banyak meninggalkan puasa itu kan. Terus untuk sekarang ini puasa Ramadan kan, apakah kita lebih baik mengerjakan puasa sunnah atau kita mengkodok puasa yang dulu pernah kita tinggalkan gitu. Dan kita juga tidak tahu berapa banyak yang kita tinggalkan puasa dulunya Ustaz. Nah, bagaimana untuk supaya kita terpenuhi puasa kita yang dulu pernah kita tinggalkan itu? Itu Ustaz ya. Begitu aja mungkin pertanyaan saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ini masalah kita, ya kita sih Ustaz. Saya dan beberapa teman saya Ustaz. Gimana Puasa Ustaz? yang tinggal Betul. waktu sekolah. Betul. SD mungkin belum wajib, belum akil balik. SMP 3 tahun. SMA 3 tahun. Kuliah 4 tahun. Berarti 10 tahun puasanya ini. Kira-kira waktu itu puasa nggak? Puasa Pak Ustaz.
Tapi puasa hari pertama dengan hari ke-30. Berarti ada 28 hari nggak puasa. 28 hari kalau 10 tahun berarti 280 hari. Ada utang 280 hari. Genapkan aja lah 300. 300 hari utang puasa. Apakah saya ganti 300 hari ini atau saya puasa sunat? Dua-duanya bisa dapat. Sekali dayung, 2-3 pulau terlampau. Gimana caranya? Puasa Senin, Kemis, Senin, Kemis, Senin, Kemis, Senin, Kemis, 8 hari. 1 bulan, 8 hari. 10 bulan, 80 hari. 11 bulan, 88 hari. Tambah 2 hari, 90 hari. Jadi, siapa yang istiqomah puasa Senin Kemis 1 tahun, dia sudah lunas 100 hari. Tadi utangnya 300 hari. 3 tahun dia istiqomah puasa Senin Kamis, lunas hutang SMP, SMA, S1. Nampaknya simpel. Jadi jangan benturkan antara mengqadha puasa dengan puasa sunat. Tapi niatnya bukan niat puasa sunat. Karena kalau kita puasa sunat hari Senin, saya niat puasa sunat hari Senin, yang qadha, yang wajib nggak dapat. Tapi kalau dia niat, saya niat puasa qadha hari ini, hari Senin. Dia hari ini dapat 3. Qadhanya lunas 1 hari, dapat pahala puasa Senin, dapat pahala puasa Sya'ban. 3. Dilaksanakan pada bulan Syawal. Dia dapat 3. Dapat pahala qadha lunas, dapat pahala puasa Senin, dapat pahala puasa 6. Karena kebetulan dia puasa 6 hari. Niatnya tetap satu, niatnya puasa qadha. Ini tidak hanya bagi laki-laki yang meninggalkan puasa SMP, SMA, S1, tapi juga bagi perempuan yang mengandung dan menyusukan anak. Saat mengandung 30 hari, menyusukan 30 hari, menyusukan 2 tahun 30 hari, 1 anak 90 hari. Dia qadha 1 tahun dengan puasa Senin Kamis. Badannya sehat, lambungnya sehat, kolesterol normal, diabetes enggak kena, pikirannya sehat, tambah irit belanja, maka puasa itu sehat, bagus.